Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surabi yang sudah viral ya, di desa saya khususnya. Ini lokasinya ada di Jalan Al Falah. Jadi di mulut gang ya, mulut gang uh, rumah saya yang ada di Sayati. Ini sebentar lagi pelaganya ibu ini antri untuk menikmati pagi-pagi bersurabi. Nah, ini kami sekarang jalan-jalan pagi ya menuju ke pasar Sayati. Alhamdulillah ya, semoga saya tidak sampai di Satroni. Tidak sampai di Satroni sama Pak Oga ya, tukang parkir. Sama ini ya, aktivis pengusaha muda. Mari Mas. Jadi kalau saya melihat ke pasar ini ya, banyak anak-anak muda yang jualan sayur. Jadi jangan dikira ya, anak-anak muda yang berbahasa-bahasa dengan berjualan sayur ya sampai bersimpuh. Ini uangnya ini kering semua. Saya memang pernah ya, bukan menjanjikan ya, saya berusaha bagaimana sih pelaku-pelaku usaha anak-anak muda khususnya ini paling tidak bisa menjadi inspirasi ya. Jadi kalau saya melihat di pasar ini banyak anak-anak muda ya, yang berjualan sayur. Nah, bagaimana pelaku-pelaku usaha muda ini yaitu tadi ya, mampu menjadi inspirasi ya. Jadi kalaupun berbisnis dan tidak berdasi ya, tapi berduit. Ya semoga aja apa yang kami perjuangkan katanya dengan pengentasan kemiskinan ya, menghapus bank emok ya, membumikan produk UMKM, bagaimana mewujudkan adanya kemudahan komunikasi antar pemuda ke Indonesia. Jadi besar harapan Mbak Rizbi itu sebagai wadah berbagai kelompok sosial masyarakat bagaimana bisa menjadi suplemen NKRI. Jadi besar harapan nanti itu ada yang membidangi kaitannya dengan budaya. Ya. Jadi nanti bagaimana kemudahan komunikasi antar pelaku budaya Nusantara. Nanti juga ada yang membidangi katanya dengan kemudahan komunikasi misalkan pemuda pelopor di Indonesia. Ada juga nanti yang di bidang UMKM
Ya, UMKM nanti banyak macamnya. Ya. Begitu juga nanti yang membidangi kaitannya dengan potensi sumber daya alam. Ya. Bagaimana juga nanti ada divisi yang membidangi kaitannya dengan wisata alam. Ya. Dari situlah ya pemikiran-pemikiran kami kaitannya dengan Warisbi, ya. Dengan cara atau dengan sistem apa, itulah yang lagi kita diskusikan, kita rumuskan. Lalu harapan saya dengan adanya program Rumah YouTube Indonesia, jadi siapapun yang bergabung bersama Warisbi itu harus punya channel YouTube, ya. Dan channel YouTube-nya tadi ada kepengurusannya, ya. Dan mengetahui desa. Jadi kelompok apapun, mau kelompok budaya, kelompok UKM, misalkan kelompok sumber daya alam, ya kelompok wisata, ya membuat channel YouTube, ya minimal satu desa itu ada satu admin, ya, ke Nusantara. Semoga aja ide gagasan besar ini bisa terwujud berawal dari Bandung. Saya ini punya potensi ya, kaitannya dengan program saya bagaimana membumikan produk UMKM, karena di saya ini ada pasar ya, pasar yang cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat ya banyak ya, jadi anak-anak muda yang berkegiatan bisnis di pasar. Jadi kalau kita tuh dekat pasar itu ya, Pak. Kegiatan ya YouTube. Alhamdulillah ya, pagi ini saya bertemu dengan Abah, nggak tahu Abah siapa ini ya, nanti saya mohon untuk memperkenalkan diri, juga saya juga mohon petunjuk ya terkait dengan program saya yang saya sampaikan, ya terus tentang pengalaman Bapak sampai jalan-jalan ke Malaysia. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Perkenalan dulu Abah. Ya. Saya punya, bukan tanah sebutnya ya. Ini Abah. Oke, Pak ngambil tangan. Saya sekedar suka iseng aja kalau di medsos. Ya. File saya itu lebih dikenalnya Mas Guh gitu. Mas Guh. Kebetulan saya asli dari Jawa Tengah. Oh, asli Jawa Tengah. Iya. Kalau saya dari Jawa. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Arema Malang. Wah. Saya dengan kata itu lebih banyak dikenal karena dari teman-teman dulu sering manggilnya seperti itu. Mas Guh. Iya, Mas Guh. Iya. Nah, kebetulan untuk yang seperti Bapak pertanyakan tadi, ya, untuk hal seperti
peningkatan UMKM dan Iya. untuk semacam produk-produk dalam negeri untuk bisa sampai keluar. Alhamdulillah, Ya. harapan saya seperti itu. Itu yang saya amati. Kebetulan saya pernah jalan-jalan di luar negeri, yang terutama di Singapura, yang pernah saya langsung bertanya-tanya. Itu mereka ada beberapa hal yang bisa ditiru. Oh gitu. Satu ya, Ya. dalam produk-produknya itu selalu kemasannya lebih rapi dan terjamin. Benar, Satu benar. higienis ya, artinya Higienis. kalau makanan jadi itu bersih gitu. Bersih. Terus rapi. Rapi. Terus ketiganya berkualitas. Berkualitas. Artinya produknya tidak asal bikin Betul. terus dijual gitu, karena yang beli akan memilih lagi. Iya, Mana iya. yang terbaik pasti dibeli gitu. Satu Iya, itu. Kedua, menjaga kualitas produk. Iya. Kadang-kadang kalau orang kita kan ketika udah buat banyak atau laku, Bener, bukan kadang-kadang. makin baik tapi malah menurun. Betul. Karena dianggapnya modal supaya tidak terlalu besar, padahal teorinya Salah ketika juga, ya? iya kebalik, Pak. Kebalik. Mestinya ketika produk itu bagus harus lebih bagus, Harus lebih bagus. ditahan kualitasnya, serta produk yang jadi andalan tersebut makin membumi, bahkan Betul. mendunia. Karena orang akan tahu rasa, tahu Betul. nikmat, akan kembali lagi beli. Itu Iya. yang saya amati gitu. Itu biasanya justru digunakan oleh orang-orang non kita, Pak, non pribumi. Mereka Iya. jualannya model gitu. Kalau kita sendiri kadang-kadang masih lengah, Iya, iya, iya. tidak bisa mempertahankan kualitas itu. Benar sekali. Nah, itu. Ini memang bisa saya contohkan, Pak, ya, waktu saya berbincang-bincang dengan penjual odading, Iya, ya, iya. penjualan apa yang jual basreng, Iya. ya, jualan cireng. Itu memang benar yang Abah sampaikan tadi, Iya. ya, Abagu, Ya, Bagu. Bagu. Jadi yang disampaikan Bagu ini benar. Iya. Jadi ada penggemar odading, Iya. yang ada di Sayati ini dari luar negeri. Oh, betul, betul. Nah, dari situ yang Bagu sampaikan tadi benar, ya.